Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini alhamdulillah kami bisa melanjutkan untuk membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 71 sampai dengan ayat 80 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum shahida wala in asabakum fadlum min Allahi la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا
Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat 71 sampai dengan ayat 80 surat An-Nisa. Terjemahan ayat 71. Hai orang-orang yang beriman, waspada dan siagalah menghadapi musuh. Majulah seorang gerilya bila musuh dalam jumlah besar, atau menyerbulah dengan serangan umum mengimbangi kekuatan musuh. Catatan, dalam rangka waspada dan siap-siap antara lain mengetahui sampai di mana kekuatan pasukan musuh, baik perlengkapan dan persenjataannya maupun kelincahan dan kecerdikan dinas rahasianya. Terjemahan ayat 72. Dan di antaramu ada orang yang merasa sungkan berperang bila kamu mendapat musibah perang. Dia berkata, untung aku diberi karunia oleh Allah untuk tinggal di belakang, tidak ikut mendapat musibah seperti mereka. Catatan, maksudnya menghalangi, merintangi, merasa keberatan dan segan ikut berjihad. Mereka adalah munafik, lemah iman dan pengecut. Terjemahan ayat 73. Sebaliknya, bila kamu mendapat karunia dari Allah berupa kemenangan, dia berkata seperti gaya orang asing, seolah-olah belum pernah berhubungan kasih sayang dengan kamu. Dengan menyesal ia berkata, wahai kiranya aku ikut dalam barisan mereka, tentu turut pula memperoleh kemenangan yang gemilang. Terjemahan ayat 74. Karena itu orang-orang yang berhasrat menukar kehidupan duniawi dengan keberuntungan akhirat, hendaklah ia berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah,
lalu ia gugur atau memperoleh kemenangan, kelak akan kami beri ia pahala yang sangat besar. Terjemahan ayat 75. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah demi membela kawanmu seagama yang tertindas, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, padahal mereka telah sama-sama berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kota Mekah yang zalim penduduknya ini. Berilah kami perlindungan dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu juga." Terjemahan ayat 76. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedang orang-orang kafir berperang di jalan Tauhid. Karena itu, perangilah kawanan setan itu. Sesungguhnya semangat tempur setan itu amat lemah. Terjemahan ayat 77. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah diperintahkan kepadanya, tahanlah dirimu dari permusuhan berdarah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi setelah perang diperintahkan kepadanya, serta merta segolongan manusia munafik di antaranya takut kepada musuh, sama seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut lagi, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa justru sekarang Engkau memerintahkan perang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan sedikit waktu lagi?" Jawablah, kesenangan dunia ini hanya sedikit, sedangkan kesenangan akhirat lebih baik dari orang-orang yang takwa. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit jua pun. Catatan, perintah itu ditujukan kepada jamaah kaum muslimin, sedang di tengah-tengah mereka ada orang munafik yang lemah iman dan pengecut. Sebelum Islam, mereka senantiasa bermusuh-musuhan antara sesamanya. Dendam kesumat merajalela sehingga menimbulkan peperangan yang tak kunjung mereda. Setelah datang Islam, mereka meminta supaya diperintahkan berperang melawan musuh sebagai saluran dari kebiasaan mereka yang ingin berperang. Tapi setelah perang diperintahkan, mereka tidak mau. Catatan kedua, permohonan tenggang waktu itu tidak dimaksudkan suatu waktu tertentu saat perintah perang benar-benar akan dipatuhi, tapi karena takut mati dan ingin kesenangan dunia. Terjemahan ayat 78. Dimanapun kamu berada, kamu akan dijangkau oleh maut. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Jika mereka beroleh nasib baik, mereka katakan, "Ini datangnya dari Allah." Sebaliknya, bila mereka ditimpa bencana, mereka berkata, "Ini gara-gara kau Muhammad." Katakanlah, semuanya datang dari Allah. Apa yang terjadi dengan akal orang-orang ini yang hampir-hampir tidak mengerti perkataan yang diajarkan kepadanya? Terjemahan ayat 79. Apapun kebaikan yang kamu peroleh adalah karunia dari Allah. Sebaliknya, apapun bencana yang menimpamu adalah karena salahmu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul untuk manusia seluruhnya. Dan untuk ini cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Catatan,
segala sesuatu datangnya dari Allah dengan pengertian. Dialah yang menciptakannya dan meletakkan peraturan-peraturan dan sunnah yang berlaku padanya. Peraturan dan sunnah itu ialah jika hendak mencapai sesuatu atau hendak mendapatkan atau hendak menanggulanginya, hendaklah dengan ikhtiar dan berusaha. Karena itu janganlah berangan-angan hendak mendapatkan sesuatu tanpa ikhtiar dan berusaha, karena langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Sebaliknya, orang tidak akan jatuh pada sesuatu yang membahayakannya kecuali kalau ia berpangku tangan saja dan tidak berusaha menanggulanginya. Dalam hal ini kalau ia mendapat bahaya, itu salahnya sendiri karena tidak mempergunakan akal dan kodrat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Kesimpulannya, bila seseorang mendapat nasib tidak baik, hendaklah mencari sebab-sebabnya pada dirinya sendiri, lalu berikhtiar dan berusaha mengatasinya. Tidak mengapa kalau kita dihinggapi kelemahan-kelemahan yang merupakan ciri khas manusia, tapi alangkah celakanya kalau kita menyerah terhadap kelemahan-kelemahan itu. Terjemahan ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang menolak ketaatan itu, engkau tidak dapat memaksanya, karena kami tidak mengutusmu untuk mengawasi gerak-geriknya. Catatan, pada hakikatnya perintah dan larangan datangnya dari Allah, sedangkan Rasul hanya menyampaikan saja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kami bacakan surat An-Nisa ayat 71 sampai dengan ayat 80 beserta terjemahannya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.